Salam. Perkenalkan, saya Syifa Sarah Salsabila dengan rekan-rekan saya. Maksud kedatangan kami untuk mewawancarai terkait pekerjaan Bapak sebagai entrepreneur. Baiklah, izinkan kami mewawancarai Bapak. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang diri Anda? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan mewawancarai kami sebagai seorang entrepreneur, meskipun ini hanya sebagai tugas ya, tetapi akan ada banyak hikmah di dalamnya atau terutama ada yang menjadi reporter ya. Oke, salah satu tugas ini adalah Anda akan ke depannya punya sedikit pengalaman sebagai reporter yang mewawancarai bisa inspiratif dari orang-orang yang berpengaruh ya. Baik, nama saya Pak Rudi, dan saya adalah seorang entrepreneur, kelahiran 82 ya, 1982. Sekarang sudah berkeluarga dengan 7 orang anaknya. Kemudian asal saya dari Pindrang, makanya kedatangan saya di sini adalah sebagai perantau ya, sebagai perantau yang sukses di tanah rantau. Okay. Orang yang merantau itu adalah orang-orang yang punya cita-cita dan fighting spirit yang kuat untuk menjadi sukses di kampung orang ya, seperti itu. Mengapa Anda memilih usaha ini? Oke, jadi kita jelaskan bahwa tipe entrepreneurship yang saya jalankan adalah bisnis pendidikan ya. Dalam hal ini adalah kursus bahasa Inggris. Yang pertama, kenapa kursus bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang tidak ada matinya. Yang tidak ada matinya, maka kebutuhan sama dengan sifatnya makan dan minum ya. Ke depan bahasa Inggris akan sangat dibutuhkan, jangankan ke depan, sekarang pun juga sangat dibutuhkan, sehingga pemilihan bisnis pendidikan di bidang bahasa Inggris ini adalah disebabkan karena peluang dan potensinya ke depan sungguh sangat luar biasa ya. Mungkin yang kedua, kenapa usaha ini? Saya dari SMA udah senang dengan bahasa Inggris maka mulai bisnis ini hendaknya dimulai dari passion kita, hobi kita, dan cita-cita kita ya. Nah, Anda nanti kalau mau jadi pebisnis, silahkan Anda pilih apa yang menjadi hobi dan kesukaan Anda ya, kemudian Anda kembangkan. Karena kenapa? Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, ketika hobi, maka rugi pun itu kita senang ya, rugi pun kita senang. Kenapa dia bilang jadi bertahan sejak 2011 dan sekarang berarti udah 11 tahun? Itu karena padahal di dalamnya banyak pasang surutnya, dan nanti kita jelaskan apa pasang surutnya di bisnis ini. Tetapi karena hobi ya, maka kita mampu menghadapi semua rintangan, termasuk waktu pandemi kemarin ya. Musim pandemi, di saat banyak sekali kursus bahasa Inggris di seluruh Indonesia yang tutup ya, antara tidak jalan khususnya, kita masih dapat survive ya, karena kita sudah punya kekuatan untuk melakukan ini disebabkan karena pertama ini adalah hobi kita, yang kedua ini adalah semangat kita, dan yang ketiga ini adalah cita-cita kita ya. Cita-cita yang buruk adalah cita-cita yang ketika kita gugur di dalamnya atau jatuh di dalamnya, kemudian kita tidak mampu bangkit kembali ya. Oke, itulah mengapa kami memilih kursus bahasa Inggris ini ya, sebagai usaha kami terbaik. Baik, pertanyaan ketiga, pukul berapa Bapak biasanya mulai bekerja? Oke, pukul berapa? Untuk sebenarnya bekerja ya di sini itu tergantung dari, berarti kita berbicara tentang program yang ada di sini. Ya, saat ini di kursus dari London ini ada beberapa program yang kita jalankan. Yang pertama program privat dan program reguler ya. Program reguler yang 2 kali sepekan itu, adapun program privat yaitu yang tiap hari ya.
tiap hari meetingnya berarti 1 orang 1 guru ya. Nah itu kita mulai untuk program privatnya di pagi jam 8 atau jam 9 ya. Jam 9 program privatnya, kemudian setelah sholat zuhur jam 1 sampai jam 10 malam atau jam setengah 10 malam itu program yang berjalan adalah program yang luar biasa ya. Yang dari sini mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Bagaimana menurut Anda dengan pekerjaan yang Anda jalani? Oke, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa pekerjaan ini adalah hobi saya, pekerjaan ini adalah cita-cita saya, dan pekerjaan ini adalah potensinya sangat besar untuk membantu kesuksesan bagi orang-orang yang membutuhkan bahasa Inggris. Maka kalau ditanya tentang perasaan, maka bisnis ini adalah jiwa saya ya. Bisnis ini adalah jiwa saya, dan bisnis yang kita jiwai adalah semangat hidup kita ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana Anda membagi antara pekerjaan, keluarga, dan berinteraksi dengan masyarakat? Baik, membagi waktu antara pekerjaan, kemudian dengan berinteraksi dengan masyarakat ya. Pekerjaan sama keluarga. Basically di English course tidak membutuhkan banyak waktu ya, tidak seperti dengan orang-orang kantoran yang mereka harus diikat dengan waktu dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Kalau di kursus bahasa Inggris ya, kalau kita ada jadwal belajar ya kita mengajar, artinya kita bekerja. Tapi kalau tidak ya tidak juga. Nah, rata-rata waktu kita habiskan untuk di kursus ini untuk berhadapan dengan siswa itu hanya 3 jam, artinya 2 kelas, 1 jam setengah, 1 jam setengah gitu ya. Dari 24 jam waktu saya itu, ketika saya tidak mengajar, itunya saya habiskan, sisanya saya habiskan untuk keluarga gitu ya. Jadi kalau mau ditanya quality time with family, maka saya tiap hari punya quality time gitu ya, terutama kalau pagi untuk keluarga. Kemudian ya apalagi kalau ditanya terutama hari Ahad gitu ya, hari Ahad memang khusus untuk keluarga. Jadi sebagian untuk bekerja, sebagian untuk family. Kemudian saat ini saya terlibat dengan sebuah kegiatan sosial juga di masyarakatan, yaitu komunitas yatim janda, yatim dan duafa. Itu kita bersosialisasi kepada masyarakat yang bertipe itu. Kemudian dengan organisasi-organisasi luar juga ya. Oke, saya ada organisasi di luar juga satu, sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat terkait dengan program-program yang ada di organisasi. Oke, jadi tidak semata-mata kerja terus, tidak serta-merta juga menghadapi keluarga terus, dan tidak serta-merta juga waktunya habis untuk masyarakat. Jadi kita membagi interaksi family, dengan society, dan dengan pekerjaan. Ya, jadi semuanya ada porsi-porsinya. Pertanyaan ke-6, apa yang menjadi penghambat ketika Anda bekerja? Yang menjadi penghambat ya, oke, ini saya artikan bahwa penyebab terganggunya pekerjaan ya, penyebab terganggunya pekerjaan sampai sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya. Salah satunya yang menyebabkan terkendalanya pekerjaan hanya kurang fit saja ya. Katakanlah di waktu-waktu sangat sibuk ya, sangat dengan padatnya kegiatan yang kita susun di kursus, itu terkadang kita drop kondisinya ya, sehingga terkadang 1-2 hari izin untuk karena sakit gitu ya maksudnya, dan bahkan istirahatnya di rumah sakit gitu ya. Nah itu yang menjadi penyebab kita terkadang menjadi kendala untuk belajar. Selebihnya tidak ada ya, karena memang waktu kita bisa bekerja sedikit sekali. Bahkan tim kami terkadang hanya menghabiskan waktu 1,5 jam saja setiap hari gitu ya. Saya pun maksimalnya terkadang hanya 3 jam sampai 4 jam saja per hari. Karena
di atas 7 jam kita bekerja, itu terkadang kondisi drop, dan itulah yang menjadi kendala kami biasa untuk tidak masuk bekerja. Ya. Masih ada pertanyaan? Nah, silakan. Apa saja suka dan duka Anda selama bekerja? Oke, suka dukanya. Yang pertama, sukanya luar biasa banyak ya. Sukanya adalah ketika kita setelah melihat peserta-peserta yang datang ke sini belajar bahasa Inggris, kemudian bisa bahasa Inggris ya, itu sukanya luar biasa. Oke, Anda boleh tanya tutor-tutor yang lain di luar ketika mereka mengajar siswanya dari nol ya, dengan susah payah, kemudian mereka bisa bahasa Inggris, itu capeknya semua hilang gitu ya. Dan itu yang pertama, lihat mereka pandai berbahasa Inggris adalah merupakan suka yang luar biasa ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat mereka lulus menjadi seseorang yang berhasil ya. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter, dan semoga Anda semua juga nanti bisa lulus dengan cita Anda masing-masing. Dan itu luar biasa sekali melihat kesuksesan mereka gitu ya. Kemudian suka berikutnya adalah ya, tiap hari kita bisa berinteraksi dengan peserta-peserta dengan tingkatan umum mulai dari SD sampai bahkan sampai guru ya. Dan ini membuat kita selalu hang out atau ngumpul-ngumpul bersama orang-orang yang bukan merupakan keluarga. Bukankah Anda merasakan bahwa kumpul-kumpul bersama teman adalah sesuatu yang menyenangkan? Nah, maka seperti itu juga di sini ya. Jam segini kita harus kumpul-kumpul dengan kelas yang ini, jam segini kumpul-kumpul dengan kelas yang sebegini, dan bahkan kita kumpul-kumpul di tempat-tempat rekreasi, dan ini sangat menyenangkan sekali. Dan ada pun dukanya adalah ya, duka yang terberat yang telah kita lalui adalah ketika musim pandemi, di mana 4 bulan musim pandemi pertama itu kegiatannya tidak ada yang jalan di sini. Oke, tidak ada yang jalan, sehingga yang pertama menyebabkan profit ya, omset dari bisnis ini menurun drastis. Kemudian yang kedua adalah tidak melihatnya kita aktivitas anak-anak yang belajar bahasa Inggris dalam 4 bulan itu, sementara seharusnya dalam 4 bulan itu sudah banyak yang belajar bahasa Inggris ya. Itu saja dukanya. Oke, selebihnya adalah duka-duka yang tidak terlalu dalam ya. Contohnya ketika kita sudah melihat siswa kita udah mau pintar tetapi tidak kelihatan lagi orangnya ya. Ini yang pertama, usaha kita untuk membuat dia bisa bahasa Inggris kelihatannya gagal ya. Apa motivasi Anda sehingga bisa seperti ini? Oke. Motivasi ya, ini artinya bahwa kita berbicara tentang cita-cita ya. Jadi hal yang memotivasi kami untuk menjadi sukses ya, sukses adalah diawali dari niat kami ya. Dan niat yang baik adalah ini modal awal kita melakukan usaha. Nah, niatnya adalah bahwa melihat kepentingan bahasa Inggris terhadap cita-citanya semua orang sangat tinggi, sehingga kami berniat untuk membantu orang-orang yang punya cita-cita. Bayangkan ya, ketika ada seorang anak yang ingin menjadi polisi, akpol ya, akademi kepolisian, sementara di akpol itu adalah yang diutamakan adalah bahasa Inggrisnya, maka ini tidak akan tercapai ketika mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah, maka kita wadahi mereka, barang siapa yang mau masuk akpol silahkan khusus bahasa Inggris di sini ya. Kami ingin membantu mereka untuk sukses ya. Kemudian motivasi berikutnya adalah bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dimanapun Anda berada, Anda akan butuh bahasa Inggris. Selama Anda menjadi siswa, maka bahasa Inggris akan membersamai Anda di kehidupan Anda menjadi siswa. Tidak hanya itu, bahkan untuk mencari pekerjaan Anda butuh bahasa Inggris, untuk lanjut S2 Anda butuh bahasa Inggris, bahkan untuk S3 dan menjadi profesor Anda butuh bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris akan menemani perjalanan Anda di akademik
maupun di dunia kerja kelak, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi motivasi kami bahwa ketika Anda bisa bahasa Inggris, maka semua akan mudah ke depan, gitu ya. Bahkan bahasa Inggris akan meninggikan cita-cita Anda yang biasanya yang kemungkinan hanya lanjut S2 di lokal saja. Dengan bahasa Inggris Anda akan bermimpi untuk bisa keluar negeri untuk lanjut S2, S3 dan seterusnya, ya. Belum lagi bercerita tentang pentingnya bahasa Inggris di dunia kerja, gitu ya. Oke, nah ini saya akan pengalaman sedikit terkait dengan dunia kerja, bahasa Inggris dan dunia kerja, ya. Jadi sebelum terjun ke bisnis ini, saya itu adalah seorang karyawan, ya. Jadi seorang karyawan yang memang latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Inggris, tapi latar belakangnya adalah bisnis administrasi, gitu ya. Yang orientasinya setelah selesai di situ akan kerja di perusahaan. Nah, setelah selesai kerja, setelah selesai kuliah, saya coba beberapa perusahaan melamar di situ dan tesnya adalah komputer dan bahasa Inggrisnya yang utama, gitu ya. Nah, setiap perusahaan-perusahaan yang saya tempati tes, terutama tes wawancara bahasa Inggris itu kita aman di situ, gitu ya. Aman di situ artinya bahwa untuk seleksi wawancara kita lulus, gitu ya. Kita lulus. Dan bahkan ada satu perusahaan asing, perusahaan Jepang, ekspor-impor ikan tuna itu di Makassar. Kita tes wawancara di situ yang dibutuhkan hanya satu orang, ya. Begitu giliran saya tes wawancara itu ditanya bisa bahasa Inggris, bisa, kemudian teslah bahasa Inggris. Selesai tes bahasa Inggris langsung menyatakan, oke, kamu hari ini diterima, besok langsung masuk kerja, gitu ya. Padahal masih banyak calon karyawan belakang saya terpaksa disuruh pulang. Nah, ini pentingnya bahasa Inggris, gitu ya, terkait dengan dunia kerja. Nah, ternyata setelah kerja prosesnya di dalam memang semua dokumen-dokumen dan semua kegiatan-kegiatannya adalah terkait dengan bahasa Inggris, sehingga memudahkan kita untuk menjalankan tugas kita di perusahaan itu. Akhirnya berujung kepada kinerja yang baik. Karena kinerja yang baik, akhirnya gaji juga dinaikkan, ya. Padahal hanya bisa bahasa Inggris saja, ya. Nah, tetapi karena passion saya bukan di perusahaan, passion saya adalah di dunia bahasa Inggris. Motivasi saya berikutnya adalah ingin merubah dunia bahasa Inggris dari sesuatu yang horor menjadi sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Dan insya Allah image itu sekarang sudah terpenuhi, gitu ya. Kita mampu merubah dari bahasa Inggris yang sulit menjadi bahasa Inggris yang menyenangkan, gitu ya. Dan silakan tanya-tanya teman Anda gimana perbedaan belajar bahasa Inggris di sekolah dan di kursus, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Apa pesan Anda kepada siswa dan kepada para anak muda milenial? Yang dimaksud adalah Anda sekalian, ya. Yang dimaksud adalah angkatan umur Anda dan angkatan SMA yang telah selesai pendidikannya dan sarjana-sarjana yang telah sarjana, ya. Oke. Yang pertama bahwa saya sudah melewati umur seperti Anda, ya. Dan saya sudah melewati umur-umur seperti sarjana dan seterusnya. Tantangannya adalah Anda dituntut untuk menjadi diri Anda sendiri dengan kemampuan Anda sendiri serta meraih kesuksesan Anda sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kesuksesan Anda kecuali Anda sendiri yang melakukannya, ya. Nah, maka untuk Anda yang anak-anak SMA, maka silakan Anda memenuhi skill yang mendukung dengan pendidikan Anda. Mata pelajaran di sekolah atau mata pelajaran wajib yang Anda tidak boleh tinggalkan, dan semua SMA bisa menempuh itu, oke? Baik yang pergi sekolah maupun yang tidak sekolah. Tetapi ada beberapa skill yang tidak didapatkan di sekolah dan yang sangat penting, ya. Ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris,
dan skill-skill yang lainnya. Oke, maka kalau Anda mau tampil berbeda dengan teman-teman Anda yang lain, maka penuhilah skill-skill itu. Ya, penuhilah keterampilan-keterampilan itu. Karena kita di SMA itu tidak sama dengan di SMK yang dibekali dengan keterampilan. Di SMA, Anda kalau sudah selesai di SMA itu tidak ada lagi ilmu yang Anda semuanya akan hilang gitu ya, semuanya akan hilang. Ilmu matematika tidak bermanfaatkan lagi ya, dan semua mata pelajarannya. Tetapi yang tinggal adalah keterampilan-keterampilan seperti bahasa Inggris, keterampilan-keterampilan seperti apalagi ya, mungkin merakit komputer dan lain sebagainya. Oke, nah maka silakan Anda belajar mata pelajaran umum, tapi jangan lupa mengisi keterampilan-keterampilan Anda yang lain. Oke, Anda punya banyak waktu. Di sisa waktu sekolah, kalau Anda belajarnya sampai jam 2, maka jam 2 seterusnya sampai malam Anda punya kegiatan di situ, ya. Punya waktu untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak milenial yang bukan SMA, ya, perjuangannya justru baru dimulai. Jadi perjuangan Anda bukan dimulai pada saat Anda kuliah, tetapi setelah kuliah dan sarjana, disitulah perjuangannya dimulai untuk mencari pekerjaan, kemudian untuk mengabdi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sebaik-baiknya pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ini sejalan dengan hadis-hadis juga bahwa orang-orang yang bermanfaat adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, nah maka kepada Anda semua kaum milenial, silakan Anda berjuang diri Anda sendiri dulu. Ya, Anda tidak mungkin berjuang untuk orang lain sementara diri Anda belum terpenuhi. Ya, Anda tidak mungkin memberikan manfaat pada orang lain sementara apa yang mau Anda berikan Anda sendiri tidak tahu, gitu ya. Nah, maka silakan penuhi kewajiban Anda di sekolah dan jangan lupa penuhi keterampilan dukungan di luar sekolah, gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Oke, selanjutnya bagaimana rencana Anda untuk dari London ke depannya? Oke, yes, dari London punya mimpi besar bahwa ke depan setiap kabupaten akan ada dari London di situ, ya, terutama lingkup Sulawesi Selatan. Dan kita doakan saja di awal 2022 dari London akan buka cabang pertama di Bulukumba, gitu ya, untuk menyebarkan bahasa Inggris yang menyenangkan, gitu ya. Nah, maka kita doakan saja bahwa ke depan dalam jangka 5 tahun ke depan tidak ada lagi kabupaten yang tidak ada dari London di dalamnya. Nah, ini adalah mimpi besar kita. Dan kemudian kedua, kita menjadikan Bantaeng sebagai kampung Inggrisnya Sulawesi bagian timur, gitu ya. Oke, jadi orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris dengan cepat itu tidak perlu lagi ke kampung Inggris, gitu ya. Kenapa tidak? Ya, kita bisa dan kita mampu. Bahkan kita akan meluncurkan sebuah program 10 hari bisa bahasa Inggris dengan sistem karantina dengan mengambil tempat titik-titik yang katakanlah di airball, ya, sana ada villa yang kita bisa jadikan lokasi English camp, gitu ya. 10 hari bisa bahasa Inggris dengan pertemuan 5 kali sehari, sistem karantina pertemuan 5 kali sehari, maka sebenarnya 5 hari sudah memenuhi sampai speaking level 3 di sini, gitu ya. Nah, maka kalau 10 hari itu sudah bisa menguasai dengan grammar, ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke kampung Inggris sana, ya. Dan ini yang akan kita rintis bersama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng, ya. Pemerintah Kabupaten Bantaeng bahwa kita akan membentuk kampung Inggris di mana Bantaeng nanti akan menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris untuk area Sulawesi Selatan. Yang pertama, yang kedua dari London ke depan akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah, sehingga yang tidak sempat datang ke kursus itu tetap akan dapat materi kursus di sekolah, mau di jam pembelajaran aktif maupun di ekstrakurikuler. Saat ini kita baru bekerja sama dengan Madrasah Alia Muhammadiyah. Jadi mereka itu tidak kesini lagi kursusnya, mereka tetap belajar, mereka belajar di sekolahnya dari jam 2 sampai setengah 4, ya. Dan hasilnya luar biasa.
dari mereka tidak suka bahasa Inggris, mereka menjadi suka bahasa Inggris dan pintar, ya, dan ini yang kita mau rintis ke sekolah-sekolah lain, ya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain juga, bahkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa sana bisa kerjasama dengan kita, karena bahasa Inggris itu ternyata gampang dan gampang. Siapapun bisa bahasa Inggris asalkan mendapatkan metode dan program yang baik. Nah, metode dan program yang baik insya Allah bisa kita jalankan setelah hampir 11 tahun jadi dan berkiprah di masyarakat dengan trial errornya. Ini kita menemukan sebuah pola untuk membuat siapapun bisa bahasa Inggris, termasuk orang-orang tua, ya. Nah, inilah misi kita ke depannya adalah lebih memasyarakatkan bahasa Inggris dalam bentuk kerjasama dan pembukaan cabang. Ya, oke, saya kira itu kita berdoa depan sehingga semuanya niat yang baik